Nor, Mas. Ya, ini nor. XOR kalau itu dong, tapi kalau ini kan jadi nor jadinya. Kalau kebalikannya. N, O, R. Nah, ini apa? Kalau ini apa kalian? Ayo. Ayo coba tebak aja apa? Kan dasar ini. Gak ada yang mau nebak nih, fine. Ini or, nor, and, sama not. Nah, ini logikanya logika low ya. So, kita ambil output terus persamaan dari sinyal Y sama dengan A, B, C, H. Pertama, kita tulis dulu persamaan untuk WH, WL-nya dulu deh. Kita mulai dari dulu. Kita nulis persamaan WL-nya dulu. Persamaannya WL itu kan persamaan jadi persamaan NOR. NOR itu true itu kalau dalam apa? NOR. NOR itu hanya true kalau dalam satu, kalau dua-duanya 0, 0, hasilnya baru 1. A, ini D. Karena di dua-duanya H, berarti nggak perlu dipikirin. Berarti outputnya langsung. Samain kan low, ada low juga nih. Dua-duanya low. Berarti nggak perlu dipikirin, jadi anggapnya 1. Sebagai logika. Logika 1. Oke, ini hanya true kalau dua-dua ini low. Berarti ditulis A, nggak ada mana deh. A, D, dua-duanya harus low. Bar. Oke. Nah, bisa kita lihat ya, bisa lanjut ke 1 dan 3. 1 ini dianggap sebagai not. Satunya sebagai not. Not, berarti effectively ini jadiin di invert. Berarti B, X itu apa? X itu A, I. Kita ngasih mungkin dulu, karena efektifnya kebalik di invert lagi jadinya. Jadi X itu hanya true kalau di N, berarti hanya kalau satu-satunya, kalau X itu hanya true dalam kondisi apa aja. True-nya dalam B, B, C, bar. Ya enggak? Halo? Ada yang mau tanya enggak? Atau udah ngerti nih sejauh ini nih? Logikanya, flow logikanya ngerti nggak nih flow logikanya nih? Permisi Mas, nomor 2 itu gerbang kedua bukannya NOR ya Mas, harusnya A plus B inverse gitu ya. Kenapa? Gerbang nomor 2. Ya, kenapa? Gerbang nomor 2 kan not. Ya, benar. Bukan nomor 2 yang AD. Nomor 2 yang AH AD. sama DH. Iya, Itu kan kenapa? NOR, kan OR kan A plus D. Kalau NOR Ya, bukannya jadi A plus B baru di inverse gitu ya Mas. A plus D itu di inverse. Iya, Ya, yang tulisan yang biru yang Mas buat. ya ini emang. Mas, Ada sadar. Oke. A plus D ini NOR. NOR A plus D. Ya, ya bisa kayak gitu. A plus D berbentuk sama dengan W. Tapi ini W juga low ya. Tapi itu juga low sih. Jadi nggak masalah. Terus ini di not. N hanya true. Terus lanjut balik ke yang N. N-nya itu hanya true kalau keduanya high. Dua-duanya true kan. N itu hanya kalau dua-duanya true. Berarti untuk supaya true ini kondisinya apa supaya true? Berarti ini harus true atau harus high. Supaya ini harus true, berarti ini harus low. Berarti B-nya harus kasih bar.
Berarti pas B-nya tuh low. Berarti pas B-nya low, true. Tapi karena C-nya dikasih not, effectively kan invert ya. Jadi kita nggak perlu langsung C. Jadi B bar kali C. Ada pertanyaan lagi? Atau ada menurut saya salah gitu? Apakah coba cek lagi apakah saya sengaja menyalahkan Anda? Halo, Hakim? Coba Hakim ada merasa salah nggak? Tadi kan saya kasih selipin tuh AB bukannya AD bukannya A plus D. Kadang-kadang salah tapi ya. Ada yang merasa salah? Kalau nggak ada aku lanjut lagi. Sepertinya belum ada. Apa ya? Ya, sepertinya masih benar kok. Oke, masih masih tetap benar ya. Oke, lanjut lagi aja. Sekarang kita lanjut. Kita udah punya persamaan untuk W dan persamaan buat X. Sekarang kita lanjut buat persamaan Y. Y ini apa tadi? OR. Nah, dilihat OR-nya itu OR itu inputnya low dua-duanya. Logical low. Berarti yang ini berarti nggak perlu diubah berarti. Ini nggak perlu diubah karena logikanya inputnya sama. Tapi yang ini beda. Jadi kalau ditulis secara panjang, Y sama dengan kurung A A plus D kasih bar itu OR lagi. So kita kasih plus, dipluskan dalam kurung B bar C, B bar C. Tapi masih ada yang kurang. Apa? Coba tebak apa yang kurang dari persamaan ini. Jadi aku udah kasih hintnya tadi. Ada yang menebak? Gak ada? Oke, X. benar. X-nya kebalik. Karena low. Karena kan ini low, dan ini high, logical high, berarti kita harus invert. Effectively di invert. Jadi kalau ditulis ulang, kan A plus D plus B dua kali jadinya positif B B C. Ya. Ini masih bisa disimplifikasikan lagi. Ayo, ada mencoba? Tebak, apakah bisa atau enggak? Ini lanjut ke persamaan B. Gunakan hukum persamaan bulan untuk melakukan sederhana dari persamaan sinyal YH. Ini output sudah YH nih, output sudah Y plus H. Oke, coba persamaannya kan YA plus D plus B C bar. Ini persamaannya Y plus A plus D bar plus B C bar. Ya kan? Coba, ada mau nembak dulu nggak? Persamaan apa yang bisa disimplifikasikan? Kan nggak enak kalau langsung dapat jawabannya nih. Ayo, coba tebak. Ada mau nebak? Gitu. Kayak apakah ada variabel yang kita bisa gabungkan atau apakah ada yang bisa kelihatan simple pakai persamaan distributif gitu mungkin. Atau kayak kan ada hukum distributif. Ada ingat?
kalau nggak ada yang mencoba, ini A plus D ini bisa dijadikan apa? Sebenarnya itu nggak terlalu bisa disimplifikasikan lagi, cuma bisa diubah doang sebenarnya sih, karena semua variabelnya udah terpisah semua. Tapi kalau diubah, bisa diubah Y. Kalau A plus D bar itu kalau diubah jadi A. D bar ini valid. Karena, kita copy dulu gambarnya. Dan namanya De Morgan Law yang nih, dimana Y plus X plus Y bar sama dengan X dot Y bar dot. Nah, ini kalau dipluskan plus di nah, sebenarnya sih kalau disimpulkan seperti ini bisa mengubah sirkuitnya dari sirkuit original pakai kurang lebih 3 IC jadi sirkuit yang menggunakan hanya 2 gerbang aja, gerbang N, 2 gerbang N, 3 gerbang NOT sama 1 gerbang OR, dibandingkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerbang NOT-nya karena effective flow itu. Kurang lebih ini aja sih. Ada pertanyaan? Kalau nggak, sebenarnya nggak bisa disimplifikasikan juga sebenarnya, karena caranya bentuk sederhana. Apakah bisa disederhanakan A plus D selain jadi AB bar plus BC bar? Ayo, ada yang bisa coba menemukan lagi? Apakah bisa disimplifikasikan lebih lanjut? Halo? Gak ada yang menebak nih. Coba bilang aja gitu kayak, oh, nggak bisa. Atau, oh, bisa. Saya nggak tahu caranya. Gak ada yang menebak nih. Oh, guys. So, ya, Wes. Kurang lebih dari itu. Ada pertanyaan untuk nomor 1 nggak? Sejauh ini? Dari coba tadi saya jelasin yang nomor saya jelasin nomor A, gimana step logikanya? Ada yang keputus internetnya? Gimana? Ya, dipersilakan yang mau bertanya. Mungkin nggak jelas atau mungkin masih bingung di bagian ini, di bagian itu. Gak apa-apa, ditanyain aja. Kita di sini belajar bareng. Mungkin siapa ya? Siapa yang saya tunjuk? Hakim, coba tunjuk salah satu orang. Gak usah lah, gak usah ditunjuk ya. Kalau kelas pas offline bisa tunjuk aja langsung gampang. Ya, Wes, kalau nggak ada, lanjut ke nomor 2. Kim, mau gantian Kim atau lanjut aku aja? Oke. 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 Itu minta tolong coba di-share juga apa namanya Jamboardnya biar bisa akses juga yang lain itu. Aksesnya kan Oke. masih. Sebentar, tak share dulu. Satu dulu share sekalian. Nggak bisa nge-share kalau lagi di-share. Oke, ini yang mau melihat mana chatnya sebentar. Ini bagi yang mau lihat boardnya. Tadi udah share originalnya. Request edit mungkin biar bisa di sambil ngetik atau aku aja. Oke, sebentar. Anyone can view. Request aja kalau Kim. Ya, request aja. Udah request. Jangan semua bisa.
tulisan. Gimana? Udah ditambahin? Udah. Udah, masih tulisannya edit. Coba ya, lo edit. Oh ya udah. Nice. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Oke, buat sekarang berarti buat nomor 2 ya. Latar komputer. Ya, soalnya udah kelihatan kan ya? Ya. Udah. Udah. Oke, ya, selamat sore teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 itu pertanyaannya, tuliskan bentuk canonical sop dan pos dari fungsi logika tersebut. Sebelum menjawab, ada baiknya dari teman-teman tahu dulu bentuk canonical sop dan pos itu seperti apa. Nah, untuk gambaran sederhananya, jadi kalau semisal canonical sop itu dia bentuknya seperti ini bentuk canonical sop yang sebelah kanan ya. Kelihatan kan? Jadi dia F sama dengan misalkan M3 plus M5 plus M6 plus M7. Nah, M3, M5, M6, M7 ini mewakili apa? Nah, ini kita screenshot dulu tuh tabelnya. Ya. Nah, semisal ini ada suatu truth table dari suatu fungsi, entah itu fungsi apa, pokoknya truth table-nya nanti bentuknya seperti ini. Dan diminta mencari canonical sop-nya. Nah, bentuk canonical sop-nya itu jadi seperti yang di bawah ini, F sama dengan M3 plus M5 plus M6 plus M7. Nah, M3, M5, M6, M7 ini apa? Ini merupakan output dari si F-nya. Jadi kalau semisal SOP itu dia menghitung berdasarkan apa ya? Berdasarkan berarti n-nya. Kalau semisal inputnya di n, jadi PQR ini di n, terus nanti hasilnya kita lihat dari outputnya aja. Jadi kalau misalkan SOP itu ketika outputnya bernilai 1, itu SOP. Kalau semisal pos itu kebalikannya. Nah, jadi M3, M5, M6, M7 ini sebenarnya dia mewakili dari yang persamaan kesekiannya. Jadi kayak di sini, ini mulainya dari 0 ya. Ini M0, dia nilainya 0, M1 nilainya 0 juga, M2 nilainya 0 juga, M3-nya nilai 1, berarti dia nanti ditulis. Nah, yang ditulis ini yang fungsinya. Terus M4-nya ini 0, M5 seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sehingga didapat persamaan ini. Cara lain membacanya mungkin dalam bentuk rangkaian itu kalau dalam bentuk persamaan itu contohnya dia bentuknya seperti ini. Perubahannya ya. Dari yang atas ini dia berubah jadi yang di bawah sini. Itu untuk canonical sop. Sedangkan kalau untuk canonical pos itu kurang lebih sama, cuma yang ditulis itu dia kebalikannya. Dia berdasarkan angka nolnya. Itu dulu mungkin apa sampai sini masih nangkap nggak? Atau udah bingung? Gimana? Sampai sini masih nangkap nggak untuk canonical sop dan posnya untuk teori sederhananya? Masih. Halo, gimana? Masih ya? Oke. Nah, lanjut ya. Berarti untuk konsepan sederhananya udah tahu, untuk output yang dimintanya sudah tahu, nanti bentukannya kurang lebih seperti yang ini. Nah, sekarang berarti langsung ke soalnya. Di sini, di soalnya, diminta tuliskan bentuk canonical sop dan pos dari fungsi logika. Yang pertama ini ada fungsi dengan 4 variabel A, B, C, D. Terus sama dengannya, yang pertama AC, di not, berarti di NaN.
ditambah BN not D ditambah not A CD yang di N. Kurang lebih seperti itu bacanya. Yang pertama, kalau semisal 4 variabel, kira-kira truth table-nya ada berapa baris? Ada berapa kombinasi output kalau semisal apa namanya 4 variabel? 16 mas. 16 ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau semisal bentuknya ini kan sudah sederhana, terus gimana cara kita mencarinya? Karena kan bentuknya pasti ini ada yang 2 variabel A sama C doang, ini ada yang B sama D doang, ini ada yang A sama C, D. Jadi kayak nggak lengkap 4 variabelnya. Gimana cara mengerjakannya? Nah, kalau misalkan dari aku pribadi, mungkin kalau teman-teman punya referensi cara mengerjakan yang lebih cepat itu monggo. Cuma kalau dari aku pribadi, untuk caranya yaitu pertama teman-teman buat dulu apa ya? Jadi dia jadi bentuk aslinya. Bentuk aslinya ini seperti apa ya? Jadi bentuk yang ada keempat variabelnya yang belum disederhanakan. Itu caranya. Gimana? Tadi kan juga di postingan sebelah ini kan tadi juga udah dikasih tahu ya ada kayak persamaan-persamaan hukum dan identitas dan lain sebagainya. Nah, teori untuk membuatnya jadi lebih umum itu sebenarnya sederhana. Jadi semisal ya ini. Oke, jadi semisal apa ya? Gini deh. Misalkan ini B ditambah B aksen. Ini hasilnya sama dengan berapa? 1, 0, 1 atau 0 mungkin? Yang tahu? 1 mas. 1. Oke. Kalau semisal dia B dikali dengan B aksen, hasilnya 0 mas. 0. Oke. Ya, untuk teori untuk menjadikannya dia lebih umum, itu sebenarnya sesimpel dari teman-teman mengimplementasikan dari si 2 persamaan ini. Gimana tuh caranya? Nah, jadi sekarang di sini anggapannya di sini aku ambil salah satu contoh dulu ya, yang ACD. Ya ACD. Misalkan persamaannya seperti ini. Kalau semisal tak tulis dia kayak gini. A aksen C kali D dikali B ditambah B aksen. Kira-kira boleh nggak? Kira-kira boleh nggak kalau ditulis seperti ini? Aduh, gimana? Kira-kira boleh nggak kalau ditulis seperti ini? Ya. C plus B. Boleh mas sepertinya. Soalnya nilainya 1. Oke, ya benar teman-teman. Jadi secara sederhana jawabannya boleh. Kenapa? Karena dia tidak merubah apa-apa. Jadi ini kan nilainya sama dengan ACD, A aksen CD. Sedangkan yang ini sama dengan A aksen C, D dikali 1. Sama seperti yang tadi di teori-teori yang sudah disampaikan di sini. Itu kan kalau dikali 1, berapapun, atau nggak mesti teori ini deh. Pokoknya teori apapun yang teman-teman pelajari dari dulu, berapapun, kalau nilainya dikali 1, hasilnya kan tetap berapapun. Nah ini konsepan sederhananya itu seperti ini. Jadi kayak teman-teman dikalikan dengan 1. Nah satunya ini diganti dengan pointer B-nya. Jadi nanti teman-teman dapat versi 4 variabelnya. Ini kalau misalnya disama dengan, nanti di sini ada A, B, C, D. Yang satu B plus, yang satu B-nya di not. Sama, ini konsepnya sesederhana ini untuk nomor 2. Ini semuanya sama.
Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman ya kurang lebih sama juga. Nanti teman-teman tinggal kalikan saja. Misal dia AC nih, ini dia AC seperti ini. Ini harus diubah dulu ya karena ini bentuknya apa ya, nggak bisa di langsung kayak gini karena dia hasil dari A dan C di N, habis itu di not. Jadi bukan kayak A not sama C not gitu. Nah, untuk perubahan dari ini, kalau nggak salah A plus C seperti ini. Nah, kalau semisal teman-teman udah dapat bentukan dasarnya, kan berarti ini sama dengan A plus C plus B, B plus A, C, B. Nah, ini setelah ini teman-teman baru bisa melakukan membuatnya lebih umum lagi. Terus misalkan nanti eh, agak panjang ya sepertinya kalau misalkan di ini. Nah, setelah teman-teman dapat itu tadi fungsinya, ini aku udah nyatet programnya, aku paskan. Nah, jadi kalau semisal udah tadi teman-teman udah tahu bentukannya, misalkan tadi A dan C di not, terus ditambah sama B not D, B N not D, terus ditambah dengan aksen CD, itu diubah dulu jadi bentuk semulanya. Nah, sehabis itu teman-teman buat jadi persamaan umumnya dulu, supaya dapat 16 persamaannya. Caranya gimana? Ya ini tadi, kayak misalkan ini A, untuk A aksen berarti kan dia kurang 3 variabel. Nah, berarti tinggal teman-teman kaliin dengan 3 variabel. Teorinya sama tadi, kayak misalkan dia A dikali 1, dikali 1, dikali 1, itu kan sama aja kayak A. Nah, satunya ini teman-teman ganti dengan nilai dari yang misalkan di sini B. Kalau B berarti kan B plus B aksen. Terus kali C plus C aksen. Terus dikali D plus D aksen. Nah, nanti tinggal teman-teman kali seperti biasa, A dikali B, ini berarti hasilnya nanti A aksen B ditambah A B aksen B aksen, terus nanti hasilnya dikali lagi sama C plus C aksen, dikali lagi sama D plus C aksen. Kurang lebih nanti dikaliin terus sampai semua persamaan, nanti totalnya teman-teman baru dapat 16 persamaan. Setelah itu mungkin teman-teman bisa susun lagi kayak apa namanya, persamaan ini nilainya yang satunya di mana, yang nolnya di mana, seperti yang ini tadi. Nanti teman-teman semisal bikin tabelnya, nanti teman-teman akan tahu nolnya itu ada di posisi keberapa aja, satunya itu ada di posisi keberapanya aja. Sebentar, aku dicontoh tabelnya udah jadinya nggak ya? Oh ya, ada nih. Nomor 2A. 2A ini itu dibuat sedemikian rupa sehingga nanti hasil akhirnya ini nggak tak kerjain benar-benar dari awal untuk perhitungannya ya, soalnya pasti panjang banget itu. Jadi ini hasilnya. Terus kalau misalkan teman-teman penasaran perhitungan akhirnya itu jadi seperti ini. Ini kurang lebih bentuk akhirnya dari persamaan yang tadi. Perhitungannya tinggal dikali A dikali apa, aksen dikali B plus B aksen, terus hasilnya nanti dikali lagi ke C, habis itu dikali lagi, diulang-ulang terus prosesnya sampai nanti ketemu hasilnya yang sebanyak ini. Nggak bisa yang sebanyak ini hasilnya. Nah, setelah itu nanti teman-teman buat truth table-nya sehingga hasil akhirnya seperti yang di samping sini. Nah, kalau misalkan udah ketemu, teman-teman tinggal buat bentuk kanonikalnya. Seperti yang tadi, kalau semisal dia SOP, itu berarti dia
yang berdasarkan satunya. Nah, ini untuk yang logika satunya ini berarti semuanya kecuali yang nomor sini, sini sama sini yang tak tandai hijau. Berarti nanti untuk yang shopnya F sama dengan sigma M kecil dalam kurung di sini tinggal tulis saja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Seperti ini. Nanti hasilnya seperti yang di bawah sini. Sama untuk yang posnya, berarti kalau yang pos itu berarti ya kebalikannya dari yang sisop. Jadi F sama dengan M dikali yang ke sini berapa? Di sini 10, 11, 15. Seperti itu. Untuk yang nomor bagian B-nya juga sama, kurang lebih pengerjaannya seperti itu teorinya. Jadi kalau dijabarin di sini pasti bakal banyak waktu untuk menjelaskannya. Dan ngetiknya juga ribet. Mungkin itu untuk nomor 2. Ada yang mau tanya atau masih bingung? Silakan. Karena untuk nomor 2 apa udah jelas? Udah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jadi persilakan kalau yang masih bingung, masih penasaran atau ada pertanyaan lagi, ya monggo. Apa udah cukup paham atau cukup bingung atau nggak tahu mau komen apa atau gimana? Atau bisa dilanjut? Gimana gimana? Ya mungkin kayaknya masih belum ada pertanyaan. Mungkin bisa dilanjut dulu dari Mas Hakim atau Mas Arif. Oke. Kim, mikrofon lu mati. Oh ya, iya oke, terima kasih. Untuk nomor selanjutnya mau dari aku sendiri apa Adit? Gimana Adit? Oke, aku lanjut lagi deh. Ya, selanjutnya nomor 3. Oke, sederhanakan fungsi kombinasional berikut menggunakan keynote dengan satu enter variable. Enter variable ya kalau nggak salah F itu. Oke, jadi Mendingan pertemuan. aku aja deh Kim, gantian, Oh ya, kasihan. boleh boleh. Oke. Ini aku akan lebih cepat aja, karena tadi udah lihat kan tadi seberapa banyaknya tadi kan rumus hitungannya, jadi aku akan langsung pakai tabel aja udah jadi, karena lebih cepat urusannya ngajarinnya daripada manual langsung. Kita dulu ngajarin dulu yang A. Nah, oke, sebentar. Nah, ini truth table kalau lihat. Tadi masih ingat kan, kalau SOP itu kan hasilnya sum. Berarti kita mikir hanya angka hasilnya yang satu aja. Jadi outputnya 1, di output 0, output 3, sebentar tatan dulu. 1, 3, 5, 7, 12, 15. Oke, nah itu yang kita inginkan. Nah,
kita diminta, ini ada key map, truth table. Sekarang kita diminta bikin key map-nya. Nah, karena bikin key map itu adalah waktu yang lama, saya akan skip itu juga. Tapi kita diminta key map dengan satu EV, berarti variabel. Nah, cara melihatnya ini gini cara melihatnya. Kalau ngelihatnya itu, dilihatnya sebagai variabel yang kita ingin hilangkan untuk mengecilkan truth table-nya kita. Jangan sebagai key map itu untuk key map satu EV itu dilihat jangan key map-nya, tapi lihat dari truth table-nya dulu kalau menurut aku sih. Karena lebih gampang lihatnya. Sama lebih jelas juga logikanya. Oh, baik. Gantian aku yang share deh. Ya bisa kelihatannya juga. Window. Ya. Ya, oke. Halo? Kelihatan? Halo? Kelihatan. Ya, kelihatan kok. Oke. Paling saya jelasin ya di ininya. Saya akan langsung aja pakai jadi gampang jelasinnya. Kan key map itu kan data dari truth table tadi ya. Nah, tapi kita ingin bikin hanya dengan satu EV. Berarti ada satu variabel yang kita sisipkan atau hilangkan. Kita fokus di bagian yang ada asatnya dulu deh. Satu ini kalau dirumus panjangkan 0000 0 1 000 1 1 0 terus 1. Kalau kita lihat jadi key map, yang lebih gampang lihat samping kanan kirinya. Kenapa bisa lepas? Nah, ini key map dari yang sebelah. Kita coba masukin lagi ya kode angkanya tadi. Kita pingin min term saya itu 0, 3, 5, 7, 12, 15. Karena saya ingin ini berarti hanya bisa sendiri-sendiri aja, karena kan key map itu kan harus maksudnya bisa dua, terus ini 1, sini 1. Key map itu kan boleh kalau kanan kiri 2. Key map itu kalau boleh digabungkan kalau apa aja, ayo. 1, 2, 4, sama 1 baris. Oke, ini kan dalam kondisi A, B, C, C bar. Berarti bisa disimplifikasi yang bagian ini A bar, C bar, D. Mana kalau dilihat itu dijadikan nomor berapa tuh 2 itu tuh. Kalau dijadikan langsung 5 dan 7. 5 dan 7 2 ini berarti. Oke, 1 D. Berarti kalau ini kita mau ngilangin D-nya, kita bisa menghilangkan D-nya pada hanya 2 ini saja. Jadi kalau mau lihat 5 sama 7 ini, kalau ditarik, berarti jadinya kan 0, 1, 0, D. Dengan 7, 0, 1, 1, D. D-nya positif, hasilnya 1 nya hasilnya. Karena dua 1, bisa dijadiin, penghapus. Bisa dijadiin D sebagai outputnya. Oh, jadi D. Untuk kedua ini nih. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1.
Jadi kita lihat variabelnya mana yang ada kondisinya sama. Tapi ini kan 001 nih. 0101, ini 01. Sebenarnya 0101. Dia aplikasi sudah disimplifikasi. Misalnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, terus D bar. Ini jadi D bar. Berarti menghasilkan ABC D bar sama dengan 1. Ini lagi 0, 0, 0, 1, 1, D. 0, 0, 1, 0, D. 0, 1, 1, D. Terus lagi 1, 1, 0, D bar. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, D. Jadi kalau dibikin truth table lagi, nah, masalah harus di Excel dulu. Sebentar. Share screen, ini gampang. Share ini doang, entire screen, share. Oke, right. A, B, C, dan B. Lihat tadi truth table-nya kelihatan nggak ini Excel-nya? Ya, ketampil. Oke. Nah, 0, 0, 1, 0, 1, nol, 1, 2, 3. Ada berapa? Ada 15. 0 sampai 8. 1, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Oh, sorry, kembali. Ya, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, outputnya tadi di 0. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 lagi, 1 lagi, terus 15 sama 15. Oke, kita bikin bloknya dulu. Oke, ini jelas. Oke, 0, 0, 1, oke, 0, 3, 7, 12, 15. Oke, nah, sekarang kita simplifikasi tadi. Kan kita ubah jadi 1D ya. Copy dulu. Nah, ini model simpelnya nih, sama kayak table tadi. Sekarang cara simplifikasinya. Simplifikasinya kita lihat di bagian yang kita ingin kecilkan. Oke. Kita ingin misalnya menghilangkan D ya.
geser dikit. Oke, D-nya itu udah lihat logikanya pas D, kita bisa ubah jadi 0, 0, 0, D-nya 0, jadi D, 1, 1, 1, 1, D. Ini 1, D. Ini 0, 0, 0, 0, D. Di sini D. Ups. 5 juga kan tadi? Bener nggak sih 5 tadi? Oh ya bener 5. Oke. Ini 0. Oke. Nah ini kalau disimplifikasikan, kurang lebih disimplifikasikan, yang bagian duplikat kayak gini nih bisa dihilangin. 0, 0, 0. Sekarang kita menghilangkan yang duplikatnya. 1, 0, 1. Ada kedengar nggak suaranya? Kedengaran. Oke. Oke, sebentar. Nah, itu 0, 0, 0, 0. Sebenarnya ini hampir nggak mungkin sebenarnya ini kalau diturunin, karena pasti bakal ada duplikatnya ini. Iya, karena kalau kayak gini, sebenarnya nggak ada ininya. Nggak ada yang sampingan. Jadi hampir nggak mungkin diduplikatin juga sebenarnya. Tapi ya sebenarnya kalau dilihat, kalau logikanya sih, nih kalau tak aja logika dulu deh, mendingan tadi nggak, sorry aku lupa jelasin logikanya tadi. Logika gini logikanya loh. Misalnya tabelnya gini tabelnya ya. Logika simpel gini logika simpelnya. Kalau misalnya diminta untuk bikin EVLI, karena ini soalnya hampir nggak mungkin dikerjain soalnya. A, B, C, F. Sebentar biar jelas. Windows, Excel, Excel. Oke. Satu. Oke, misalnya lanjut lagi. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Oke. Baik. Kok aku nggak sih? Oh iya. Blok. Sorry. Oh boy. Tambah makin. Oke.
Logika gini soal logikanya. Kalau dilihat logikanya itu sebenarnya ngegroup yang sama. Misalnya C ini. Ini kan C-nya 1 untuk state yang sama, hasilnya 1. Berarti kita bisa gabungin. Ini juga nih. Karena menunjukkan satu state doang. Jadi kalau diubah jadi A doang, A, B, F, outputnya 0, 0, 1. 0, B-nya 1, kan nggak dipikirin yang atas. 1 hasilnya C. Sebar betul pada saya. Sebar. Karena ikutin nama sini. Terus ini 0, 1, 1. Ini C doang. Kita ikutin yang ini. Terus 0, 0, 0. Kalau ditarik, jadi ini ke sini, ini ke sini, 1, 0. Sini, sini. Oke, udah kelihatan belum? Wait, sebentar. Kayak gitu sih, Kim. Kan sumnya kan M plus M 01. Oke, ini logikanya ya. Jadi, sehingga harusnya disimplifikasikan dari kondisi yang ingin diubah. Dalam kondisi ini C, contohnya. Nah, kalau pakai caranya Hakim, itu berapa? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Kan jadi oke, coba ya. Sebentar. Share-nya yang itu deh. Air ganti. Kalau nih. Oke, ini dari punya Hakim. Tadi coba sebentar kan 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Jadinya 0, 0, 1. Kan sum. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, DD. Hebat. Lebarnya 0 semua. Kondisinya kalau 0, 1, Gimana, Dit? D bar. D-nya 1. D-nya 1. D-nya 0. Itu jadi kan kalau misal dari yang sebelah kiri itu kan yang 4 variabel bentuk keymaps-nya. Jadi nggak usah istilahnya nggak usah apa namanya memperhatikan dia shop atau post, itu cuma untuk nyari keymaps-nya aja untuk yang sebelah kiri. Nah, jadi yang kiri itu bentuk keymaps-nya dari yang di soal nomor pertama, terus bentuk yang kanan itu dia udah disederhanain jadi eh, apa itu istilahnya 3 variabel, satunya diantar gitu. Nah, Dimasukin. misalkan case-nya kalau di aku itu yang tak masukin itu variabel D-nya. Jadi untuk C-nya apa namanya untuk yang di kolom apa ini baris kolom 1 yang sebelah kiri itu yang sebelah kanan sorry itu kan tak tulis di situ D. D itu dapat dari yang mana? Itu ya yang 000 ABC-nya 000.
tabel kanan, tabel yang kanan Sorry. ya 00 terus yang 0 C-nya. Nah, itu kan di situ tak tulis D. Itu D itu dapat dari di yang tabel kiri nomor 0 sama nomor 1. Jadi yang AB-nya 00, C-nya 00, CD-nya 00 sama 01. Dia kan 0 sama 1. Nah, kalau semisal dia nilainya 0 sama 1 sama 0, dia hasilnya D. Begitu di enter. Karena kan dia mewakili yang si C-nya dan ABC-nya tetap nggak ada yang terbuang. Nah, sedangkan kalau semisal di yang bagian sebelah kanannya, kenapa itu D bar? Itu karena kan kalau semisal bentuk keymaps yang di sebelah kiri ini kan urutannya 0, 1, 3, 2, terus 4, 5, 8, 7, gitu kan. Nah, karena itu berarti ini harusnya dia yang ketiganya 0 dulu, yang keempatnya baru 1, yang kedua dan ketiganya itu 0, 1, jadi dia debar. Kurang lebih kayak gitu kalau yang sepemahamanku buat yang nomor tiganya. Nomor berapa sih? 3 ya? Nomor 3, iya. Ya, Nah, gitu. soalnya pengalamanku malah agak beda soalnya. Jadi ngikutin D-nya malah. Jadi ngikutin kondisi output D-nya, kondisi output terrelasi sama D-nya. Iya, itu mengikuti yang D-nya. Itu kan di situ ada juga tuh yang paling bawah itu buat yang AB-nya 10, terus C-nya 0 itu kan D-nya itu sama dengan 0 tuh yang tabel kanan paling bawah. AB-nya kan 0. Itu Kan kan 0, 0. 0. Nah, itu 0, Ya, 0 semua 0. Ya, ini karena 0 semua. ya, dia 0 Langsung. sama 0 jadi 0. Oh, iya, terus kalau dua-duanya 1 pasti langsung jadi 1. Iya. Ya, Enggak, yang kalau pas beda kondisinya setahu aku malah kebalikannya bukan? Kalau apa ikut antara D, D-bar sama D-nya? iya, kalau D-nya ikut. Wait, sebentar. Aku sebentar. Aku Coba punya dicek. balik catat ya. Sebentar, aku catatan dulu. Oke. Iya, kalau ini tadi. Kalau benar tadi, kalau satunya ini, Oh iya, kebalik ya kayaknya. ya jadi kalau satunya Ya, apa? AB, ngikutin yang ini. Ngikutin kondisi C-nya. Karena kan misalnya gini, kalau kondisi di truth table-nya 01, 01, 01, 0, 01, 0, 1. Outputnya 1. Terus truth table lagi kan 01, 01, lain, terus 1, 0, 1, 0. Jadi yang posisi yang ini harusnya jadinya ya harusnya satu tadi kita lihat 1, 0 itu D-bar. Yang 01 baru yang D. Berarti itu kebalik ya antara D sama D-bar ya. ya kan. Tapi bentuk sisanya udah kayak gitu. Varian 01 sebar 01 C-nya ya. Oh, catatan dulu ini tak. Iya, kalau pakai catatan itu iya. Iya. Oh, gini nih. Cara ngeliatnya gini, cara ngeliatnya nih. Oke. Cara ngeliatnya gini, cara ngeliatnya. Kita grupin jadi 3-3. Nah, salahnya gitu soalnya. Jadi, mana nih? Truth table. Ini dia, truth table C. Oke. Di grup ini kan jadiin 3-3. So, 000, 001. Nah, ini penggrupannya. Kalau ngeliat cara gampang, lihat kita grup setiap 3-3-3. Nih.
kayak misalnya 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, lagi 0. Nah, misalnya 12, 12, 13, D-nya, kalau D-nya 0, D-nya 1 kan? Kalau ini 1, 0, berarti D, jadinya D bar. D bar. Nah, kalau ini misalnya 0, 0, 1, 1, berarti hasilnya D. D. Lanjut lagi, yang ini 1, 0, 0, 1, 1, hasilnya D. 0, 0, 1, 1, D. 0, 0, 1, 1, D. 0, 1, 1, 0, D bar. Nah, kayak gini kalau dilihat dari sisi dibikin dari truth table-nya. Jelas nggak? Jelas nggak, Kem? Ya. Kurang lebih sama kayak gitu. Ya, nah, jadi cara ngeliatnya tuh di groupingnya. Kalau cara aku tadi, makanya tadi aku salah karena aku salah ngeliat groupingnya tadi. Ngeliatnya grupnya itu di n sebelumnya. Jadi misalnya kalau 3, berarti grupnya 2-in. Kan ini kan 4 ya. Kita ngilangin ini, berarti kita tidak lihat yang D-nya, tapi kita grup berdasarkan A, B, C. Jadi grupnya 22. 0, 0, 0, yang 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, terus kita bikin kemapnya dari ini. A, B, cara bikin garis lurus gimana sih cara bikin garis lurus? B, B, C. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Terus 0, 1. Oke. Pas kondisinya 0, 0, 0. D. Pas kondisi 0, 0, 0, 0, berarti hasilnya apa tadi? D. 4. Pas kondisinya 0, 0, 1. 0, 0, 1. Kondisinya D. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Hasilnya D. Pas 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 hasilnya D lagi. 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0 hasilnya 0. 1, 0, 1. 1, 0, 1 hasilnya 1, 0, 1 hasilnya 0. Ini D-nya mirip banget sama kayak 0. Gimana saya? Ini cara nulis teks gimana sih yang nulis teks ini? Oke. Tadi gini jadi tadi harusnya. Oke, tadi itu apa tadi? 000 hasilnya D bar. D bar. 001 hasilnya D. 010 D lagi. Ini kenapa nggak ada yang tahu dari tadi ada teks di sini. 011 011 hasilnya D lagi. 100 100 hasilnya 0. 0. 101 101 hasilnya tadi 0 lagi. Hasilnya 0. Hasilnya 0. Terus 110 110 di bar.
per 1 hasilnya D. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Coba dicek lagi punya. Benar nggak tadi punya? Iya, iya sama. Cuma tadi aku ada kebalik aja antara D sama D aksennya. Udah itu. Sisanya sama kok. Ya, D-nya sorry D ya. Kebalik tadi D-nya. Iya. Tapi selain itu ya, kayak gini tadi cara kerjanya. Di blok. Kalau cara aku sih lebih gampang lihat dari truth table-nya, karena kalian ngejarin kayak gini pasti kalian pakai kalkulator online juga ngerjainnya pasti. Nggak mungkin kalian ngejarin pakai tangan di zaman online gitu. Kalian pasti ngejarin pakai kalkulator online. Jadi cara cepatnya pakai truth table-nya terus diblokin jadi 2 atau 3 ya, tergantung jumlah variabelnya. Terus habis itu dibikin penentuannya. Lihat posisinya aja gini. Kalau misalnya kebalik, D-nya atau variabel apapun yang kebalik di output-nya, kebalik. Kalau sama, sama. Kalau apapun hasilnya 0, ya 0. Kayak gini nih. Apapun 0, 1 hasilnya 0, 0. Kalau misalnya 1, 1, ya hasilnya 1. Bagaimana? Ada tanya nggak untuk yang nomor ini? Tadi kan agak ribet tadi panjangnya tadi itu pas awal-awal tuh. Ada pertanyaan? Yang tahun 2019 gimana? Mas mau nanya, Mas. Ya, silakan. Ini yang disederhanakan harus D-nya ya? Atau bisa Enggak. yang lain? Enggak apa-apa. Sederhanakan harus yang paling kanan. Oh, Di posisi yang paling kanan harus disederhanakan. Karena nggak mungkin ngesederhanain langsung C. Bisa sih sebenarnya ngesederhanain C juga kalau mau ditukar posisinya. Terus nanti kan truth table harus diubah lagi. Tapi kan kalau biasanya kan di soal dikasih langsung aja kayak gini. Kalau soalnya itu biasa dikasih langsung M031515. Sebenarnya kalau kalian mau ngetukar gitu sendiri manual, nggak masalah. Tapi kan lebih, kalau cara cepatnya gini, bukan cara cepat, cara ini juga harus yang paling kanan. Jadi kalau misalnya kalian bisa mau ngubah yang A gitu, kalian harus pindahin kanan ke posisi paling kanan. A-nya harus dipindah ke kanan, terus kalian harus tentuin lagi itunya gimana, truth table-nya. Tapi hasilnya bakal sama hasilnya. Yang berubah cuma variabelnya aja yang nggak tulis. Gimana? Sudah terjawab pertanyaannya? sudah, Mas. Makasih, Mas. Oke, ada lagi? Tapi udah ngerti ya konsepnya gimana ya? Ini sama aja nih. Kalau M tadi ini ya, kalau apa? Kalau pos itu 0. berarti kan cari 00-nya. 4, 6, 10, 13 berarti dia 0, 2 dan 15-nya itu X atau don't care. Ya. Nanti kalau di truth table kan seperti ini, kalau di truth table kan sebentar. Nah, ini truth table-nya buat yang persamaan. Ya, nanti step selanjutnya kurang lebih sama kayak yang tadi. Bisa pakai caranya Adit. Kalau caranya Adit itu dilihatnya berdasarkan truth table-nya, atau berdasarkan cara aku tadi. Kalau dari aku tadi itu berdasarkan key maps-nya, bukan berdasarkan delay. Tapi kalau misalkan dengan catatan, kalau misalkan teman-teman pakainya key maps, teman-teman harus tahu posisi 0, 1, 2, 3 itu tadi. Nih, Karena biasanya antara yang apa nih, yang 11 sama 10 itu kebalik urutannya. ya nih, Dan kita bagian screenshot tengah dulu bawah sebentar. juga. Kalau ini kita juga map layout. Nah, itu layoutnya. Jadi urutannya agak membingungkan kalau semisal teman-teman pakai apa layout langsung key maps-nya. Nah, ini kalau udah layout sisi kanan. Nah, jadi kalau ini harus benar harus hafal. Berarti saya nggak saranin pakai key map ini. Karena harus hafal posisi 01, terus 32. Nah, saya lebih suka pakai cara yang truth table. Tapi kalau truth table kelemahannya tadi kayak saya, kalau salah nge-groupingnya setengah jam bisa 15 menit bisa hilang gara-gara salah grouping. Jadi kalau pakai truth table harus cek ulang pas nge-groupnya. Kalau pakai key map harus
pastiin Aware sama- posisinya, aware sama posisi kebaliknya. Tapi ya kalau ini udah jelas ya gimana ya caranya ya. Kalau pakai cara saya tadi groupingannya tadi grouping nggak bisa ngubah tabelan ini ya. Dia itu buat nomor berapa ini? Nomor 3 itu mungkin ini gimana lanjutnya nomor 4 Mas Rizky? Ya, bisa langsung lanjut ke nomor selanjutnya deh. Karena udah kurang lebih udah jelas tadi ya untuk ngerjain yang ini, untuk ngerjain nomor yang nih sudah nomor 3 ini udah jelas ya tadi. Ada pertanyaan nggak selain tadi untuk nomor 3? Sederhanakan biar bisa lanjut ke nomor 4 aja. Karena yang B kurang lebih sama juga, tapi pakai 0, bukan pakai 1. Ya. Sudah, bisa balik ke ini. Kim? Oke. Ini maaf saya potong ya. Ini kan dikarenakan sudah mendekati waktunya berbuka. Jadi lebih baik ini nanti kita lanjut lagi mungkin sehabis ini ya. Apakah pembahasannya masih banyak? Enggak sih, sebenarnya tinggal 2 nomor lagi. 2 nomor Iya. ya. Kalau misalnya habis buka gitu jam-jam berapa ya? Mungkin jam 7 gitu ya? Apa bisa? Setelah tarawih ya. Oh, sehabis Iya. tarawih aja ya? Kalau semisal opsi dari aku untuk kalau misalkan aku bisa ikutnya kemungkinan ya itu sekitar jam 8:30 untuk ngelanjutinnya, atau kalau misalkan ya udah itu sih paling 8:30 kalau emang aku harus ngisi lagi buat nomor-nomor selanjutnya itu ya paling cepet 8:30 mungkin. Oke. Berarti nanti ini kita lanjut lagi habis tarawih ya, 8:30 nih berarti ya? Bagaimana teman-teman? Ya, kurang lebih ya. 8:30, jam 8:30, jam 9 ya kurang lebih jam segitulah, kurang lebih. Ya. Oke. Oke, dipersilakan teman-teman untuk ini. Atau ibadah salat. apa namanya kalau semisal ya kalau semisal ada yang mau ditanyain masih bingung mau di PC juga nggak apa-apa. Nah, ya, itu juga boleh banget. Ya udah gitu deh. Oke. Ya, terima kasih teman-teman ya. Dipersilahkan untuk istirahat saat makan dulu dan lanjutkan kegiatan sampai nanti 8:30, jam 9. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Izin ya. Ya, saya persilahkan.